biarkan cinta tumbuh seperti sayang, cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Banjarmasin ingin mempresentasikan kesehatan mata untuk tekniknya. Pertama, perkenalkan, nama saya Heru Setia Prayoga. Nama saya Muhammad Rifanda. Nama saya Ridho Saputra. Nama saya Muhammad Zain Imam. Kemudian materi yang dijelaskan oleh Bapak Ipan. Ya, baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana menjaga kesehatan mata. Yang pertama dulu, kita untuk menjaga soal mata, pertama jangan terlalu banyak melihat HP dan jangan terlalu lama-lama melihat cahaya sinar matahari langsung. Kalau hendak lebih bagusnya itu menggunakan kacamata seperti kacamata yang dipakai untuk helm. Ya baiklah, Bapak melanjutkan penjelasan tentang menjaga kesehatan mata. Bapak bacalah. 1. Pengaruh anak usia sekolah yang aktif bermain game online dengan menggunakan gadget terhadap kesehatan mata. Usia anak sekolah merupakan masa pertumbuhan di mana fisik dan psikisnya relatif masih bertumbuh kembang. Oleh karena itu, aktivitas anak usia sekolah sebaiknya diisi dengan kegiatan yang sehat dan baik yang dapat mendukung tumbuh kembang fisik dan psikisnya. Maksud dari kalimat tersebut adalah adik-adik harus mengisi waktu dengan waktu yang bermanfaat seperti main bola, main badminton kan kayak kita biasa, entah jalan-jalan kah, supaya menghindari aktivitas menggunakan mata seperti main game atau yang lainnya yang mempengaruhi mata. Sekarang ini dengan adanya kemajuan iptek, di mana anak-anak terutama yang sudah memasuki usia sekolah sudah diberikan gadget dan mereka diberi kebebasan untuk menggunakan gawai tersebut. Padahal pengenalannya digunakan anak usia belajar dari gadget adalah game online seperti game Mobile Legends, FF, PUBG. Tapi lain game slot lah. Game online merupakan salah satu permainan yang ada di gadget setiap orang. Game online tersebut dapat membuat penggunaan user menghabiskan waktunya untuk bermain game online dengan waktu yang relatif tidak terbatas, karena begitu miripnya duplikasi dunia dalam bentuk cyber atau dunia maya. Secara istilah, gadget berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut casing. Gadget adalah sebuah teknologi yang berkembang pesat dan memiliki fungsi khusus, diantaranya yaitu smartphone, iPhone, BlackBerry, dan gadget merupakan barang canggih yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media, berita, jejaring sosial, hobi, bahkan hiburan seperti game online. Ya, maksud dari Bapak ini untuk mensosialisasikan tentang kesehatan mata adalah bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik secara tidak berlebihan. Maksudnya kalau main game secukupnya aja. Kalau misalnya waktunya 15 menit ya 15 menit, jangan berlebihan. Jangan sampai seharian main game terus, jadi kasihan matanya nanti sakit. Ya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ido dengan teman saya sendiri. Ya, jadi pengawasan atau kontrol adalah keseluruhan kegiatan yang membandingkan apa yang sedang atau sudah dilakukan dengan kriteria, norma, standar atau rencana tertentu. Ada beberapa jenis pengawasan. 1. Pengawasan intern. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua di dalam lingkungan keluarga atau unit organisasi sekolah yang bersangkutan. 2. Pengawasan ekstern. Pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan berada di luar rumah atau unit organisasi. Pengawasan preven dimaksud sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan represif
dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan dilakukan. Tahap proses pengawasan. 1. Penetapan standar, tujuan sebagai sasaran, target pelaksanaan kegiatan. 2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. 4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa. Maksudnya lah, pengawasan intern ini pengawasan yang dilakukan oleh orang tua. Maksudnya di rumah nih kita dihati-hatikan orang tua, misalnya jangan terlalu sering main HP di kadang-kadang atau pengawasan gitu kan. Misalnya pengawasan eksternal ini kan di luar, otomatis di luar nih kayak guru kah atau kakaknya kah yang mengawasi kan. Ya seperti itulah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Pak Jailimo. Ya, di sini kawan menjelaskan motivasi. Motivasi adalah setiap perasaan atau kehendak atau keinginan yang sangat mempengaruhi kemauan individu, sehingga individu tersebut terdorong untuk berperilaku atau bertindak mempensasi untuk perhatian, pengarahan dan pengendalian dalam bentuk penghargaan dan sanksi, penerapan pola kerja efektif dan kebijakan. Mendorong motivasi kerja, mencegah terjadinya kebiasaan buruk. 1. Hal yang diperhatikan adalah anak dibiasakan duduk dengan posisi tegak, memegang alat baca atau gadget dengan benar dan jarak aman terjaga. Lakukan istirahat setiap 30 menit setelah melakukan kegiatan membaca atau menonton gadget. Batasi jam membaca atau menonton gadget dengan waktu yang relatif aman. Aturlah jarak baca yang tepat seperti 30 cm dan gunakanlah penerangan yang cukup. Demikian penjelasan dari kakak-kakaknya tadi. Ada yang pertanyaan dari adik-adiknya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusadi. Bahwa ingin bertanya bagaimana mengatasi kecanduan HP. Ya. Pertanyaan tersebut akan dijelaskan oleh Bapak Ipan. Baiklah, saya akan menjawab tentang pertanyaan bagaimana mengatasi kecanduan main HP. Salah satunya sudah Bapak jelaskan tadi. Cara mengatasinya, isi waktu luang dengan olahraga seperti main bola, badminton, atau kegiatan olahraga lainnya, supaya mengurangi soal memikirkan main game atau main sosmed lainnya. Jadi itu ya, satu pertanyaan sudah bisa Bapak jawab. Sekarang adakah lagi kawannya? Ya, namanya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim. Saya ingin bertanya makanan apa saja yang bisa menyehatkan mata. Untuk pertanyaan kedua ini, makanan apa saja yang bisa menyehatkan mata? Makanan yang bisa menyehatkan mata seperti wortel, kopi jalan, sayur-sayuran, buah-buahan, daging sapi, daun, ubi-ubian. Oke, terima kasih atas adik-adik yang bertanya. Tadi pertanyaannya sudah dijawab sama Bapak Ipan, sama Bapak Edo. Apakah ada yang kurang jelas? Jelas. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih yang adik-adik telah mendengarkan presentasi kami dari Indonesia Banjarmasin. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau sudah kami ada kata yang salah nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.